Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual, Provinsi Maluku berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangan di trotoar di depan Masjid Istiqlal dirazia petugas Satpol PP. Sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, takbir keliling merayakan Lebaran Idul Adha kembali digelar di sejumlah daerah. Halo, selamat pagi. Senang saya Dani Maulana. Dan saya Wanda Dewi Utari, pemirsa menjumpai Anda di Fokus Pagi hari ini, hari Minggu 10 Juli 2022, bertepatan dengan Lebaran Idul Adha 1443 Hijriah ya. Ya, semoga kebahagiaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala membanjiri kita semua dan semoga kita bisa menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur. Amin. Dan pemirsa, kami akan hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Ya, langsung saja kita awali Fokus Pagi dari informasi yang pertama. Pemirsa, sebuah rumah di Magelang, Jawa Tengah terbakar hebat saat ditinggal oleh pemiliknya. Ya, akibat kejadian ini uang tunai bernilai belasan juta rupiah, perhiasan, serta barang-barang lain ludes di dalam si jago merah. Api dengan cepat melumat sebuah bangunan rumah milik warga di Desa Bangsari, Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Warga bersama dengan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bergotong royong berupaya memadamkan api. Namun karena bangunan rumah terbuat dari bahan kayu, maka si jago merah dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah beserta isinya. Peristiwa naas ini terjadi diduga saat pemilik rumah meninggalkan kompor yang sedang menyala untuk memasak ketela di dapurnya dan pergi ke ladang. Saat kembali, api sudah membesar dan sedang berusaha dipadamkan. Masak ketela, saya rebus, saya ke ladang, saya enggak tahu kalau itu akan kejadian rumah seperti ini. Tim petugas pemadam kebakaran menerjunkan 21 personel dan berhasil memadamkan api 15 menit kemudian. Ya, laporan kebakaran dari pos BMK Salaman langsung menyiapkan peralatan dan menuju ke lokasi, kira-kira ditempuh dari Salaman ke lokasi 20 menit. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun uang tunai senilai 16 juta rupiah serta dokumen penting yang disimpan di dalam rumah hangus terbakar. Kerugian yang dialami pemilik rumah ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Wahdiono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Di informasi lainnya, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual, Provinsi Maluku berlangsung ricuh. Ya, sejumlah fasilitas di ruang rapat dirusak oleh beberapa anggota dewan. Dari rekaman video ini terlihat sejumlah anggota DPRD Kota Tual bersitegang adu pendapat bahkan nyaris baku hantam. Meja rapat juga didorong hingga terjatuh. Sejumlah barang yang berada di atas meja seperti gelas, mikrofon, dan tanda nama anggota juga rusak. Diduga penyebab kericuhan ini terkait dengan hal pembentukan alat kelengkapan DPRD Tual. Akibat kericuhan tersebut, rapat paripurna untuk mendengar laporan pertanggungjawaban wali kota akhirnya terpaksa ditunda. Juhri Samaneri melaporkan dari Tual, Provinsi Maluku. Ya, di informasi lainnya, pemirsa, sebagian umat muslim di tanah air Sabtu pagi telah menggelar sholat Idul Adha di sejumlah daerah. Ya, meski berbeda, ini pemirsa, pihak PP Muhammadiyah mengimbau agar perbedaan waktu terkait jatuhnya Hari Raya Idul Adha tidak perlu dipermasalahkan. Di Jakarta, suasana sholat Idul Adha di halaman Jakarta Equestrian Park begitu ramai dan semarak. Setidaknya gelaran sholat Id berjamaah di lokasi ini sudah digelar sejak tahun 70-an oleh Ranting Muhammadiyah Kayu Putih. Dari pantauan, jemaah sudah tiba sejak pukul 6 pagi.
Dalam sholat Id kali ini, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti yang bertindak langsung sebagai khotib berpesan agar para jemaah menegakkan nilai kesederhanaan dan ketakwaan serta memetik substansi kurban demi mendekatkan diri kepada Sang Kuasa. Harus menjadi manusia yang memuliakan kehidupan umat manusia, memuliakan dan memberikan hak hidup kepada semua manusia. Dan inilah yang saya kira penting dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ribuan jemaah Muhammadiyah juga menggelar sholat Idul Adha di lapangan Lodaya, Kota Bandung, Jawa Barat. Pada pelaksanaan sholat Id kali ini, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat tidak membatasi jumlah jemaah yang hadir. Hal ini menyesuaikan dengan aturan PPKM level 1 yang diterapkan di Kota Bandung. Sementara untuk pemotongan hewan kurban tidak digelar di sekitar masjid, namun dipusatkan di rumah pemotongan hewan sebagai upaya antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku yang tengah merebak. Gema takbir berkumandang juga digelar jemaah di kawasan Piroka Nagari Sitiung, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Warga menggelar sholat Idul Adha pada hari Sabtu yang menurut mereka bersamaan dengan Arab Saudi. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu pemirsa, menjelang pelaksanaan salat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang rencananya dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, area masjid dan sekitarnya disterilkan oleh Pas Pampres pada Minggu dini hari. Ya, sejumlah pedagang kaki lima yang nekat kuasai trotoar jalan untuk berjualan juga dirazia petugas Satpol PP. Ya, sejumlah pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangan mereka di trotoar depan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat panik saat mengetahui kedatangan aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Mereka yang nekat berjualan di atas trotoar ditindak tegas dengan membubarkan aktivitas pedagang. Khawatir barang dagangan diangkut, PKL bergegas pergi meninggalkan lokasi. Penertiban dilakukan lantaran trotoar jalan hanya boleh difungsikan sebagai area yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki. Menjelang pelaksanaan salat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang rencananya dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, area masjid pada hari Sabtu hingga Minggu dini hari untuk sementara disterilkan oleh Pas Pampres. Hal ini membuat sejumlah warga yang berencana menginap kecewa. Pasalnya mereka yang datang ke masjid untuk mengikuti malam takbir sekaligus menginap hingga pelaksanaan ibadah salat Idul Adha harus menunggu di luar area Istiqlal. Pihak Masjid Istiqlal sudah siap melaksanakan ibadah salat Idul Adha berjamaah yang diperkirakan ribuan jemaah akan mendatangi masjid untuk melaksanakan salat Id. Ya, sementara itu pemirsa, Sabtu pagi umat Islam di Mekah, Arab Saudi sudah menggelar sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjidil Haram. Ya, sedangkan rangkaian ibadah haji masih berjalan di mana usai wukuf, jutaan jemaah haji melaksanakan lontar jumroh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Lontar jumroh akobah dilakukan jemaah haji di Mina pada 10 Zulhijjah. Sembari berzikir dan bertakbir, 7 batu kerikil dilontarkan sebagai simbol memerangi iblis dari manusia. Usai melontar jumroh, jemaah melakukan tahlul awal atau memotong rambut minimal 3 helai. Usai tahlul awal, jemaah kembali ke tenda di Mina untuk melaksanakan mabit. Bagi jemaah yang melaksanakan nafar awal, jemaah menginap selama 2 malam, yaitu di tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Sedangkan yang melaksanakan nafar sani, jemaah menginap selama 3 hari dari tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah, di mana setiap harinya melontar jumroh ke 3 jamarot, masing-masing 7 kali lontaran. Selanjutnya, jemaah melakukan tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Usai tawaf ifadah, dilanjutkan dengan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwa dan kembali lagi ke Bukit Safa sebanyak 7 kali. Setelah merampungkan tawaf, diakhiri dengan tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Mudah-mudahan saya berharap semua jamaah ini sehat, semua jamaah ini bisa beribadah dengan baik dan khusyuk. Sekali lagi, di tengah tantangan cuaca suhu yang sangat ekstrim. Ya.
Di saat yang sama, Sabtu pagi, umat Islam melaksanakan sholat Idul Adha di Masjidil Haram. Menghadap ke arah Ka'bah, jutaan jemaah haji dengan khusyuk mengikuti sholat Idul Adha 1443 Hijriah yang jatuh pada 9 Juli 2022 waktu setempat. Tim Liputan melaporkan. Kita jeda sejenak pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya adalah rumah oknum guru ngaji yang diduga telah melakukan tindakan cabul dirusak warga desa. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Rumah seorang oknum guru ngaji di Desa Embung Raja, Lombok Timur dirusak warga. Mereka marah karena sang guru ngaji diduga telah melakukan pencabulan terhadap salah seorang santri. Keributan ini adalah bentuk kemarahan warga Desa Embung Raja, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada seorang oknum guru ngaji yang diduga telah melakukan aksi pencabulan terhadap santrinya. Warga mengamuk dan merusak rumah terduga pelaku dengan lemparan batu dan kayu. Korban yang baru berusia 10 tahun diduga dilecehkan saat belajar mengaji di rumah sang guru. Untuk mengantisipasi aksi brutal warga, polisi pun mengamankan pria berusia 49 tahun tersebut dan berjaga di sekitar rumah terduga pelaku yang masih ditinggali anggota keluarga lain. Jadi dugaan pelaku, setelah kami mendapatkan informasi, kami langsung bersama Forkopimcam dan anggota mengamankan pelaku atau terlapor ke Polres, ke bagian TPA, langsung ditangani di sana. Kasus ini kini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Mapolres Lombok Timur. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di informasi berikutnya, diduga hendak melakukan tawuran, puluhan remaja diamankan pihak Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Mereka langsung dibawa ke Panti Sosial DKI Jakarta untuk pembinaan. Sedikitnya 40 remaja diamankan tim siber patroli dari Polsek Pademangan, Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Para remaja diduga hendak melakukan tawuran setelah lebih dulu janjian melalui media sosial. Barang bukti berupa telepon genggam diamankan polisi. Usai dilakukan pemeriksaan, pihak Polsek Pademangan langsung menyerahkan 35 remaja ini ke Panti Sosial DKI Jakarta untuk dilakukan pembinaan. Sementara itu 5 orang lainnya masih ditahan lantaran diduga sebagai provokator. Pemirsa, warga di Rejang Lebong, Bengkulu digemparkan dengan penemuan sesosok mayat bersimbah darah. Jenazah pria itu didapati dengan tubuh penuh luka tergeletak di depan sebuah rumah makan. Sejumlah petugas dari Polres Rejang Lebong memeriksa halaman sebuah rumah makan di Jalan Raya Merdeka Curup tempat ditemukannya mayat bersimbah darah pada Sabtu pagi. Pemilik rumah makan mendapati jenazah itu tergeletak di depan tempat usahanya ketika ia akan pergi ke pasar. Semula, mayat pria itu dikira korban kecelakaan karena terlihat ada sejumlah luka di tubuh dan kepalanya. Pas aku nak keluar, nengok ada mayat di situ, pas mengeluarkan motor kan. Masukkan lagi. Itu masukkan lagi, manggil orang rumah, ada mayat depan ini gitu kan. Jadi langsung melapor kemana tadi? Langsung, karena aku tahu mayatnya, aku nengok agak lama lah. Kok udah bergerak-gerak, ada luka di sininya kan. Kok udah bergerak-gerak orang ini. Apa kok orang kecelakaan kan. Dari hasil pemeriksaan petugas ruang pemulasaraan Rumah Sakit Umum Daerah Curup, jenazah itu bernama Habibur Rahman, berusia 45 tahun. Selain itu, hasil pemeriksaan juga mendapati adanya luka-luka bekas benda tajam. Diduga sebelum tewas, korban dianiaya terlebih dahulu. Bawa ketiak belah kiri, itu arah atas, jadi dari bawah ke atas, ya. Luka tusuk. Luka tusuk. Dalamnya itu 8,5 cm. Itu ada 2 luka. Untuk belah ketiak itu dalamnya ada yang 8,5 dan yang satu lagi dalamnya ada 6 cm. Untuk mengungkap motif dan pelaku pembunuhan pria itu, polisi memeriksa petunjuk yang didapat di lokasi penemuan mayat. Ferry Susanto melaporkan dari Rejang Lebong, Bengkulu.
Diduga akibat korsleting listrik, sebuah ruko berlantai 3 di kompleks pertokoan Tampak Siring, Kalideres, Jakarta Barat terbakar. Beruntung api berhasil dipadamkan sebelum menjalar ke bangunan lain. Kepulan asap membumbung dari lantai 3 sebuah ruko di kompleks pertokoan Tampak Siring, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran berupaya melakukan pemadaman dengan menyemprotkan air ke titik api. Petugas juga mengerahkan 1 unit alat penyedot asap atau blower untuk membantu percepatan proses pemadaman. Kebakaran diduga dipicu dari percikan api yang timbul akibat korsleting listrik di lantai 2. Indonesia wajib meraih kemenangan atas Myanmar pada laga terakhir mereka di penyisihan Grup A Piala AFF U19. Bagaimana persiapan punggawa Garuda Muda? Informasinya usai jeda berikut ini hanya di Fokus Pagi. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Wanda Dwi Utari. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, setelah 2 tahun absen lantaran pandemi COVID-19, tradisi takbir keliling saat Idul Adha kembali digelar. Ya, di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, jemaah 9 masjid setempat berkeliling sambil mengumandangkan takbir. Suasana meriah terlihat di lapangan Balai Desa Kedung Sari, Kapanewon Pengasih, Kulon Progo, saat jemaah 9 masjid menanti giliran berkeliling desa. Setiap kontingen mengajak puluhan jemaah untuk bertakbir. Kegembiraan begitu terasa, apalagi takbir keliling sebelumnya 2 tahun terhenti akibat pandemi COVID-19. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo hingga masyarakat umum akan melangsungkan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pada pagi hari ini. Ya, dan untuk mengetahui persiapan di sana, kita telah terhubung dengan reporter Freddy Cahya. Ya, Freddy, silakan laporannya. Berbagai persiapan ini sudah dilakukan, Dani, Wanda, sejak kemarin hingga pagi hari ini, dan penjagaan pun juga diperketat. Bahkan ada sekitar 750 personil dari anggota kepolisian yang berjaga di sekitar area Masjid Istiqlal. Dan kondisi pada pagi hari ini sudah mulai berdatangan masyarakat dan khususnya jamaah yang akan melaksanakan sholat Idul Adha. Namun sebelum memasuki area masjid ini, setiap jamaah dilakukan pemeriksaan secara ketat oleh pihak petugas keamanan dan juga diawasi oleh Pas Pampres. Karena rencananya pada pagi hari ini nanti Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara akan hadir di Masjid Istiqlal untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Dan rencananya sholat Idul Adha ini akan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan diimami oleh Ustadz Salim Ghazali. Dan dalam prosesnya ini nanti setiap jamaah harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, di mana harus mengenakan masker dan juga membawa alat sholat sendiri sebelum melaksanakan sholat Idul Adha di area Masjid Istiqlal. Dan selain itu, ternyata Presiden Joko Widodo ini juga sudah menyerahkan hewan kurbannya sejak Sabtu pagi kemarin, di mana penyerahan ini langsung diterima oleh pihak Masjid Istiqlal berupa sapi berjenis simental dengan berat 1,15 ton. Dan rencananya seusai melaksanakan sholat Idul Adha, Presiden Jokowi beserta Ibu Negara akan menyaksikan secara langsung prosesi pemotongan hewan kurban di sekitar area Masjid Istiqlal. Tentunya bagi jamaah yang berada di lokasi Masjid Istiqlal ini harus tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan ketika beribadah di sekitar area Masjid Istiqlal. Sementara demikian, dan juga Wanda kembali ke studio. Ya, Freddy Cahya melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, jangan lupa ikuti siaran langsung sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal mulai pukul 6.56 waktu Indonesia bagian Barat di televisi kesayangan Anda, Indosiar. Kita lanjutkan informasi berikutnya pemirsa. Saat kembali ke kampung halaman ayahnya di Lampung menjelang Idul Adha, Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan Masjid At-Thohir keempat yang berada di Gunung Sugih. Ya, Erick juga meresmikan rumah baca Al-Quran serta pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat setempat. Ya, inilah Masjid At-Thohir yang berada di Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Masjid dengan gaya modern klasik ini diresmikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dalam kunjungannya ke kampung halaman almarhum sang ayah Muhammad Thohir. Pembangunan masjid ini adalah sebagai bakti serta mewujudkan keinginan kedua orang tuanya semasa hidup. Erick Thohir juga meresmikan rumah baca Al-Quran. Rumah ini dulu adalah kediaman orang tuanya serta akan dijadikan tempat pemberdayaan ekonomi masyarakat Gunung Sugih.
Ini kan peresmian Masjid At-Thohir yang keempat untuk mengenang almarhum Bapak saya Haji Muhammad Thohir yang memang lahir di Gunung Sugi, Lampung. Tetapi keempat masjid itu ya memang ini Lampung yang terbaru. Kita beralih ke ajang Piala AFF U19 tahun 2022. Pemirsa, Indonesia wajib meraih kemenangan atas Myanmar pada laga terakhir penyisihan Grup A. Ya ini, namun jika menang, Garuda Nusantara juga belum bisa otomatis lolos ke semifinal karena masih menggantungkan nasib dari pertandingan Vietnam melawan Thailand. Laga kontra Myanmar akan menjadi pertandingan penutup timnas Indonesia di fase grup A Piala AFF U19 2022. Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat, Minggu malam. Dalam 10 pertemuan terakhir kontra Myanmar di ajang AFF U19, Garuda Nusantara masih unggul dengan 5 kemenangan, sekali imbang, dan 4 kali menelan kekalahan. Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 8 poin, terpaut 2 angka dari Vietnam dan Thailand yang menempati 2 peringkat teratas. Pada laga nanti, skuad asuhan Sintayong juga diwajibkan untuk bisa meraih 3 poin dari Myanmar agar peluang lolos ke semifinal tetap terbuka. Namun seandainya menang atas Myanmar, juga belum membuat Indonesia secara otomatis melaju ke babak 4 besar. Garuda Nusantara masih harus menggantungkan nasib dari pertandingan Vietnam kontra Thailand. Jika laga Vietnam dan Thailand berakhir imbang dengan adanya gol, sudah dipastikan Indonesia tersingkir. Namun jika hasil akhir imbang 0-0 atau kedua tim saling mengalahkan, maka Garuda Nusantara berhak melangkah ke semifinal. Karena perhitungan lolos ke fase selanjutnya akan dinilai berdasarkan head-to-head dan produktivitas gol 3 tim teratas. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lain, pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disambut sejumlah pesawat tempur TNI Angkatan Udara di atas langit Magetan, Jawa Timur. Ya, Prabowo mendapatkan sambutan ini ketika masih berada di pesawat menjelang kunjungannya ke Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyudi, Magetan. Inilah detik-detik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapatkan sambutan pengawalan jet tempur di atas langit Lanut Iswahyudi, Magetan, Jawa Timur pada hari Jumat. Dari deretan jet tempur yang menyambut Prabowo, salah satunya yaitu F-16. Personel TNI AU menyampaikan langsung salam hormat kepada Prabowo saat masih berada di atas langit. Dan selamat datang kepada Bapak Prabowo Subianto, Lanut Iswahyudi. Cara yang dilakukan personil TNI AU ini membuat sang Menteri Pertahanan terharu. I'm not joking. Benar. Tadi saya pakai kacamata gelap. Air mata saya keluar. Lihat Angkatan Udara saya. Saya bangga sama kalian. Sambutan yang diberikan membuat Prabowo bangga kepada TNI AU. Ia akan berbuat semaksimal mungkin untuk membangun Angkatan Udara menjadi unggul dan kuat. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, usai sudah Fokus pagi hari ini, tetap kencangkan protokol kesehatan dan saksikan info terkini juga corona hanya di video. Unduh aplikasinya sekarang. Ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan keperluan Anda melalui rekening BCA di nomor 16263388888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, karena keperluan kita adalah harapan bagi mereka. Dan usai Fokus pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan pemirsa. Mewakili tim redaksi serta kerabat kerja yang bertugas, saya Dani Maulana. Dan saya Wanda Dwi Utari, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat menjalankan sholat Idul Adha. Betul. Sampai jumpa. Sampai jumpa.